Bismillahirrahmanirrahim. مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mustajabah ini. Segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali ta'lim kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita. Wabil khusus para pewakaf, para donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya di pesantren ini. Bagi mereka yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah senantiasa memberikan taufik hidayah serta inayah hingga yaumil qiyamah. Dan bagi mereka yang telah meninggal dunia, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah luaskan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita niatkan Fatihah ini biniati syifa orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita atau suami kita mungkin yang saat ini sedang sakit. Kita mohon diberkati suratul Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Al-Fatihah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa suratu ali baitu Sayyidina Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Fiqh al-Muqaddam Muhammad bin Ali wa Ali Usuli Mawlana Abdul Rahman Sigab bin Muslim Syekh Al-Muhdar Sayyidina Abdullah bin Sya'al Idrus Al-Ja'far bin Ahmad Al-Idrus Abi Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Abi Abdullah bin Abu Bakar Atas wa Usuli Mawlana Habib Umar bin Abdul Rahman Atas Sahib Sayyidina Sa'ali bin Abdullah al-Baras wa Sayyidina Fakhrul Wujud Bakar bin Salim Sayyidina Abi Abdullah bin Al-Haddad Sahib Sayyidina Ahmad bin Al-Haddad وصولهم وفرين الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري وحسن بن عبد الله بن عمر الشاتري وسالم بن عبد الله بن عمر الشاتري وصولهم وفرين تبلغ خصوصا مؤلف هذا الكتاب الحبيب أحمد بن زين الحبسي صاحب درجة الجامعة وصولهم وفرين وكل الدم والفرات لتريم والهوى صاحب الإناد أن الله يمدرجات في الجنة بركات أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يفتح عليه ولينا أفضل العارفين فكن في الدين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المتقين وجعلنا من عبادك المخلصين بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab kita, yaitu kitab Risalatul Jami'ah. Kita masuk kepada Hifdzul Qalbi
kita. Ya, kita masuk bahasan kita pada hari ini, yaitu ma'asil jawarih, yaitu maksiat anggota badan kita. Wa amma ma'asil jawarih, adapun maksiat anggota badan kita, yang pertama itu adalah ma'asil batni, yaitu maksiat perut. Ya, apa maksiat perut? Ya, maksiat perut itu ya mislu aklir riba, yaitu kita memakan ya harta riba. Ya, ini termasuk maksiat perut. Wasurbi kulli muskirin, ya, dan juga kita meminum tiap-tiap minuman yang memabukkan. Wa aklil mal yatim, ya, kemudian kita memakan harta anak yatim. Wa kulli ma harramallahu minal ma'kulat wal masyrubat, dan tiap-tiap apa-apa yang diharamkan oleh Allah, minal ma'kulat, dari makanan-makanan, wal masyrubat, dan juga dari minum-minuman. Ya, nah ini termasuk maksiat perut kita. Nah, makanya ibadah seseorang itu terkadang kita lihat zahirnya orang ini rajin, ya, baca Qur'annya, rajin salat 5 waktunya, bahkan tahajudnya tiap malam dia bangun, ya, salat duhanya rajin, ya, namun tidak ada asar, nggak ada bekas daripada asar sujud. Artinya apa? Ini orang salatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi maksiatnya masih rajin, ya, makan yang haram masih mau, ya, makan makanan yang diharamkan oleh Allah masih mau. Nah ini ya kita masih berani melakukan maksiat perut kita. Jadi kalau yang kita beli ya dari duit yang tidak halal, atau duitnya halal tapi kita beli makanan yang tidak halal, ini kalau sudah masuk ke dalam perut kita, ya, kalau kita setiap hari bahkan sering kita masukkan sesuatu dari minuman atau makanan yang haram, ya, maka kalau sudah jadi darah daging nyatu dengan tubuh kita, ini orang diajak ibadah susahnya luar biasa, diajak taat susahnya luar biasa. Ya, adapun dia pengen sholat, adapun dia rajin, kita lihat, ya, ini pun ibadah yang dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu Sa'ad bin Abi Waqqas ketika datang kepada Rasulullah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ajarkan aku doa setiap habis sholat supaya doaku diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya, perbaikilah makananmu, kata Nabi. Ya, perbaiki makananmu dan perbaiki minuman kamu. Sekarang kita lihat, ya, makanan sekarang kan aneh-aneh udah, ya, macem-macem. Ya, kalau dulu orang-orang dulu makanannya masih benar-benar alami, ya, singkong, ongol-ongol, ya, masih yang begitu-begitu. Ya, kalau sekarang kan kita masya Allah KFC, McDonald, ya, kita nggak tahu dah makanan-makanan sekarang. Ya, yang kita nggak tahu kehalalan dan keharamannya itu makanan. Ya, kalau orang-orang dulu masya Allah, makanya ibadahnya walaupun biasa aja orang-orang dulu, tapi doanya diijabah oleh Allah, sebab bisa menjaga perutnya dari makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Imam Syafi'i, coba. Imam Syafi'i ini luar biasa. Ketika beliau sedang di kali, di sungai, ya kan, beliau kan menemukan, sering mungkin kita dengar cerita ini, ya, tapi boleh ya kita ingat-ingat, ya, kita cerita tentang orang soleh, tanzilur rahmah, akan diturunkan rahmat dari Allah. Nah, ini Imam Syafi'i ketika beliau lagi di sungai, ya, ada apel, dalam riwayat jambu macam-macam lah, ya, ada apel nganyut dimakan oleh Imam Syafi'i. Ketika habis dimakan itu apel, Imam Syafi'i itu lupa, pelajarannya lupa, ngafal susah, ya, ibadah pun tadinya getol jadi agak malas,
Ya, sehingga dia tafakur. Sebab apa? Kok aku ngafalin jadi susah? Kok hafalan yang sudah aku hafal jadi lupa? Ya, Imam Syafi'i kan kita tahu sendiri. Beliau itu saking cerdasnya, kalau ngafalin hadis atau kitab-kitab yang lain, beliau itu sebelahnya ditutup dulu, sebelah sini ditutup dulu media. Japalin sebelah dulu. Sebab kalau dibuka dua-duanya, beliau sekali ngelihat tuh langsung hafal. Imam Syafi'i itu. Jadi kalau ngafalin sesuatu ditutup dulu sebelahnya. Ya, ngafal baru baris sini. Imam Syafi'i saking cerdasnya itu. Ya, bahkan Imam Maliki gurunya yang punya karangan kitab Al-Um. Ya, Al-Um itu kitabnya Imam Maliki. Ketika Imam Syafi'i pengen berguru dengan Imam Maliki, sebelum berguru kitabnya karangan gurunya Al-Um sudah dihafal oleh Imam Syafi'i. Itu saking cerdasnya. Nah, makanya ketika dia hafalannya lupa, kemudian susah ngafalin, ibadah kok jadi kurang getol lagi, beliau berpikir tiap malam sambil menangis. Akhirnya dia ingat tadi siang dia makan apel yang nganyut di kali. Besok paginya ditelusurin tuh oleh beliau. Ditelusurin. Ya, lumayan agak jauh. Nah, adalah satu kebun apel, di situ ada rumah satu. Disamperin oleh Imam Syafi'i, ditanya, "Wahai orang tua, saya mohon maaf, saya kemarin mendapatkan apel yang nganyut di kali dan aku lihat apelnya mirip dengan ini. Kemudian saya makan. Saya minta ridho dan keikhlasannya Bapak." Kata bapak ini, "Saya ridhoin, saya ikhlasin, tapi dengan syarat engkau harus nikahin anak putriku." Ya, syaratnya enak, suruh nikahin anak perempuannya. Ya, nah Imam Syafi'i mau aja, ya gratis, nggak boleh apa-apaan. Tapi anak saya ini punya mata buta, tangannya semper, kakinya gempor, ya, mulutnya bisu, matanya buta. Ya, apa kau mau? Saya mau, yang penting bapak ridho dengan saya. Ya udah, nikahin bapaknya itu, nikahin. Udah selesai nikah, ya anak saya di kamar 2 tuh, masuk deh ke dalam. Masuk, pas Imam Syafi'i masuk kamar kaget. Ya, dipikir Imam Syafi'i itu salah perempuan, cakep banget yang ada di kamar. Ya, Imam Syafi'i keluar lagi, udah masuk kamar keluar lagi, takut salah perempuan. Akhirnya tanya bapaknya, "Pak, ini bener nggak salah?" katanya. "Nggak salah, itu anak saya," katanya, "yang ku nikahin sama kamu," katanya. "Masuk deh." Tapi bapak bilang kok nggak sesuai. Bapak bilang buta, sengkele, kakinya gempor, ya bisu dan lain sebagainya. Kok ternyata ini perempuan normal Pak, cakep banget katanya. Yaitu maksud yang aku bilang, matanya buta putri saya karena nggak pernah melihat perkara yang diharamkan oleh Allah. Mulutnya bisu karena nggak pernah bicara yang diharamkan oleh Allah. Ya, telinganya budak, ya lantaran nggak pernah dengar omongan-omongan yang diharamkan oleh Allah. Kakinya gempor karena nggak pernah keluar rumah anak saya. Ya, tangannya ya sengkle, ya lantaran anak saya nggak pernah melakukan dengan tangannya perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya nikah, kaget Imam Syafi'i. Nah ini. Ya, kenapa ulama-ulama kok seperti itu? Jangankan yang haram, yang subhat aja ulama-ulama dulu nggak berani. Itu kan subhat. Ya, nggak ketahuan halal haramnya punya siapa. Ya, akhirnya setelah ketemu orang yang punya apel ini, beliau minta ridhonya. Setelah nikah diridhoin sama orang tuanya. Baru ketika itu kembali lagi hafalannya kuat, mudah menghafalkan, ibadahnya giat dan lain sebagainya itu. Itu yang subhat. Apalagi yang sering kita makan perkara minuman yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah ini ya, jadi perut kita jaga sebaik-baiknya ya. Waqad la'anallahu wa rasuluhu akal riba. Ya, sungguh Allah telah melaknat orang yang memakan harta riba. Ya, ini susah, kita nggak bisa terhindar dari hal ini nih satu. Selama kita masih berhubungan dengan bank,
Ya, selama kita masih berhubungan dengan bank, ya sudah pasti ada unsur ribanya di dalamnya. Ya, dulu ulama ngajarin kalau kita pengen nabung di bank, ya, kalau niatnya kita nabung mencari bunga yang besar, oh di bank ini aja bunganya lumayan. Kita kan gitu kadang-kadang nabung, ya nyari bunganya yang gedean, ya. Nah, dia nggak pikirin tuh untuk riba. Ya, justru nyarinya yang gedean bunganya. Ini jangan. Kita bukan urusan bank, nggak boleh. Boleh kita naruh duit di bank, tapi niatnya untuk menyelamatkan duit kita dan untuk memudahkan mengambil duit kita. Karena kalau di bank ada ATM-nya, kita nggak pakai ngantri ngambil duit, ya kan? Nah, cuma niatnya satu, jangan ya ujung-ujungnya kita ngarepin bunga. Ya, niatnya bismillah saya nabung ini untuk menyelamatkan uang saya dan juga untuk mudah diambilnya. Ya, kalau niat macam-macam haram, nggak boleh. Ya, nah itu makanya kita nggak lepas daripada riba. Ya, banyakin istighfar, ya banyakin kita istighfar minta ampun kepada Allah. Ya, ngerinya kita ibadah kita takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akala riba wa kullaman a'ana ala aklihi, ya, dan juga tiap-tiap orang ya yang termasuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berkecimpung di dalam ya masalah makan, ya makanan yang riba. Ya, tadinya aneh nggak mau ya melakukan hal-hal yang riba, cuma saat itu kita butuh dengan uang. Ya, akhirnya kita diojok-ojokin sama teman kita. Ya, lu pinjem mau gak sama teman gue? Ya, tapi ada bunganya. Ya, nah, tentu juga yang ngajak-ngajak ngajarin kita riba, dia juga dapat dosanya tuh. Ya, nah, jadi yang tadinya kita nggak kenal dengan hal-hal seperti itu, teman kita cari jalan, dikasih solusi, tapi dengan hal-hal yang riba. Nah, ini kena semuanya. Ya, anehnya kena, yang nganterin aneh ke tempat itu pinjam duit, itu pun juga kena semuanya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini. Wala'ana syaribal khamri. Ya, dan juga Allah melaknat ya orang-orang yang minum khamar. Wa kullu man a'ana ala surbiha hatta ba'ilaha. Dan juga setiap orang yang membantu ya orang itu minum khamar, ya ini pun juga dilaknat. Yang ngasih duit buat beliin, yang ngebeliinnya, yang dagangnya, itu kena semuanya. Ya, itu kena semuanya. Misalnya ada orang, aneh nggak minum khamar, cuma ada orang teman kita minumnya khamar, dia duitnya kurang mau beli khamar, kita tambahin, kita ikut tambahin, tapi kita nggak minum sebenarnya. Ya, terus teman kita nyuruh orang lagi, itu kena semuanya itu. Walaupun aneh nggak minum, tapi apa? Aneh nambahin buat beli minuman. Ya, teman kita nyuruh orang lagi. Ya, yang jual pun juga khamar, itu semua kena laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, yang justru maksiat itu datangnya ya dari minuman awalnya terkadang, syurbul khamar. Ya, dengan dia minum khamar, ya sehingga apa? Ya, ingin bawaannya pengen ngelihat perempuan, demen dengan perempuan. Ya, nah dengan perempuan demen akhirnya zina. Nah, ini jangan kita coba-coba mendekati daripada minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya kan awalnya iblis kan kita tahu iblis, kenal iblis. Dulu namanya itu bukan iblis, Azazil. Namanya iblis itu Azazil. Sekarang berubah jadi ganti iblis. Tapi belum bikin bubur merah dia. Gantinya. Dulu Azazil. Iblis ini orang alim, iblis ini dulu alim, soleh. Ya, sebab pertama makhluk yang diciptakan oleh Allah iblis. Azazil namanya, Azazil. Tinggalnya di surga. Alim, bahkan ya, makhluknya Allah yang paling kenal, ya, yang betul dekat dengan Allah, ya Azazil. Malaikat pun juga karena alim, Azazil ini.
Ya, nah makanya ya Azazil ini ya udah 80.000 tahun. Ya, Azazil ini ibadahnya kepada Allah 80.000 tahun. Kita nggak ada apa-apanya sama Azazil. Ya, makanya pernah malaikat Israfil ya satu kali pernah melihat tulisan di Lauhil Mahfuz. Pernah lihat tulisan di Lauhil Mahfuz yang mana Allah mengatakan ada orang yang ibadahnya 80 tahun, 80.000 tahun, tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Israfil ketika itu menangis, apakah itu termasuk saya? Ya, kemudian karena Israfil nangis kedengeran sampai seluruh malaikat disamperin malaikat Israfil, kenapa engkau menangis? Aku melihat di Lauhil Mahfuz Allah mengatakan, tertulis di Lauhil Mahfuz ada makhlukku katanya, ada hambaku yang ibadahnya 80.000 tahun, tapi akhir hayatnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk oleh Allah. Aku termasuk, kita semua ini ya kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat nangis semuanya. Akhirnya malaikat ini silaturahimlah ke Azazil. Ya, datang ke Azazil minta doain. Ya Azazil karena orang soleh, orang alim dulu. Wahai Azazil, kami semua datang ke tempatmu ini mohon doa. Ya, sebab aku melihat tulisan di Lauhil Mahfuz ya, orang yang ibadahnya sekian puluh ribu tahun tapi di akhirnya dilaknat oleh Allah. Doakan aku agar aku tidak termasuk apa yang ditulis di Lauhil Mahfuz oleh Allah. Apa doanya Azazil? Allahumma la taqdam ilaina, la taqdam ilaihim. Ya Allah, jangan engkau murka kepada mereka semuanya ini. Apa kesalahannya ya Azazil ini? Sombong. Ya, ya Allah, jangan engkau ya murka kepada mereka ini. Mereka ini adalah malaikat-malaikat yang datang kepada Azazil. Ya, ini menunjukkan Azazil ini sombong. Kenapa? Yang diminta oleh Allah hanya mereka yang diampunin, yang enggak yang lepas daripada murkanya Allah. Dia enggak doain dirinya sendiri. Dia merasa dirinya wah, enggak bakal dilaknat. Ya, sehingga malaikat yang didoain. Mestinya doanya malaikat ini apa? Doanya Azazil apa? Allahumma la taghdab alaina wa alaihim. Ya, ya Allah, janganlah engkau laknat aku. Ya, jangan engkau murka kepadaku dan kepada mereka. Mestinya doanya begitu. Ya, tapi ini Azazil doanya hanya Allahumma la taghdab alaihim. Ya, dia enggak doain dirinya sendiri. Ini menunjukkan Azazil ini sombong. Ya, makanya diusir dari surga. Ya, kemudian yang kedua, ketika Azazil ini masuk ke dalam surga, Allah ciptakan Nabiullah Adam. Masih berupa jasad. Anda dapat cerita ini, kisah ini dari Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Satiri. Anda punya guru Sultanul Ilim. Ya, ketika ya malaikat Nabi Adam itu diciptakan masih berupa jasad, kan terciptakan dari tanah kan manusia. Adam ini tercipta dari tanah, baru dibentuk sama Allah. Ya, Azazil lewat, ini apaan nih? Allah ciptain apa lagi? Hasut dia, gak demen Allah ciptain makhluk selain dia. Ini apa-apaan katanya? Allah ciptain makhluk kayak begini katanya, dikencingin. Ya, jasadnya Nabi Adam dikencingin dari pusar sampai kaki. Ya, Adam dikencingin. Makanya Allah kalau ngelihat Azazil itu ngencingin jasadnya Nabi Adam, Allah perintahkan Jibril, ya Jibril, itu Adam dikencingin sama Azazil, engkau ambil tanahnya yang bekas kena kencing, tanah yang bekas kena kencing diambil dari tengah kaki diambil. Nah, tanahnya itu yang bekas diambil dibersihin sama Jibril, jadilah pusar manusia. Nih pusar kita nih, ya, jadi pusar, ya, jadi pusar. Kemudian tanah yang bekas juga kencing diambil ini, diciptakanlah jadi binatang anjing. Anjing itu dari tanah yang kena kencingnya Azazil.
Ya, anjing diciptakan dari tanah itu. Makanya kan anjing itu paling dekat dengan manusia. Ya kan? Anjing itu paling dekat dengan manusia dan paling gampang diajarin. Paling pintar. Itu binatang anjing. Ya, nah, karena dari tanah bekas Nabi Adam. Ya, yang kena kencingnya Azazil, ya, yang satu jadi pusar manusia, yang satu itu Allah ciptakan jadi anjing. Nah itu, ya, jadi binatang anjing itu, ya, dekat hubungannya dengan manusia, gampang nurut sama manusia. Ya, nah itu awal mulanya seperti itu. Nah, lantaran ya si Azazil ini sombong, ya, anna khalaqtu minan nar, ya, wa Adam minatin. Aku tercipta dari api, Adam tercipta dari tanah, katanya. Ya, justru lebih mulia aku. Nah, sombongnya ini Azazil, ya, akhirnya disusir dari surga oleh Allah, gantilah bernama iblis. Ya, karena sifat hasud, ya, dan juga sifat sombongnya Azazil, ya, karena punya dua sifat itu, diusir dari surga, berubahlah namanya menjadi iblis, laknatullah. Ya, nah makanya kalau ada orang, ya, mau ngaji, ya, dibelokin sama teman kita, itu iblis tuh. Itu iblis tuh orang, ya, yang tadi kita mau ngaji dia nggak ngaji. Ya, lu mau kemana? Mau ngaji di masjid. Gimana obekan kita nggak jadi dong? Kita mau terima duitnya, ayo dah. Udah pakai baju koko, udah rapi. Temen nih bilang, ayo obekan kita sayang nih, ayo ganti baju, pulang ganti baju, nggak jadi ngaji. Obekan jadinya. Obekan yang udah gagal, ngajinya nggak dapet jadinya. Ya, kenapa? Ngikutin iblis. Ya, nah ini ya jangan. Nah itu makanya ya kita jangan sampai termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab kita nggak bisa menjaga perut kita, ya, dengan sebab kita nggak bisa menjaga mulut kita dari minuman khamar, dari hal-hal yang riba. Nah ini kita jaga. Ya, memang susah kita hidup di dunia ini menjaga dari hal-hal riba. Ya, makanya ya kita selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada dosa besar kalau setiap hari kita istighfar minta ampun kepada Allah. Nggak ada dosa kecil kalau setiap hari kita terus menerus melakukan perbuatan tersebut. Ya, nah oleh karena itu kita minta kepada Allah agar kita dipanjangkan umur kita, sehat walafiat, kita diberikan kekuatan agar bisa istiqomah, ya, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang tanyain. Ya. Jadi kalau kita umpamanya ada di rumah, ada tetangga kita atau teman kita datang ke rumah kita, ngomongin kejelekan orang, ya, ngomongin kejelekan orang, kita sih nggak nimpalin tapi dengerin, ya. Nah sebab kalau kita nggak dengerin, dia tamu, ya, ini gimana? Sama dosanya, ya sama dosanya. Yang datang gibah ame kita dengerin gibahnya, omongannya nggak baik, yang diharamkan oleh Allah, itu dosanya sama. Yang ngomong ame yang dengerin sama dosanya. Terus bagaimana untuk menghindarnya? Ya cari kita alihkan ke omongan yang lain. Ya, nah, udah dah jangan ngomong begini dah, ngomong yang lain aja dah. Ya, nah, kita alihin. Ya, kita alihin. Jangan diterusin, maksudnya kita dengar dia mulai gibah-gibahin, kita alihin langsung omongan tersebut. Ya, tapi kalau kita serius 1 jam kita dengerin, gibahin orang, keenakan, ya sama aja. Ya, sama begitu juga sama kita nonton TV, acara TV lagi buka aib, ya, lagi ngomongin orang, ya, ngomongin artis anu, ya, lagi jelek-jelekin, sama. Walaupun lewat TV, ya, nah, hal-hal yang begitu ganti deh channelnya, buru-buru ganti, ya, nah, dosanya kita dapat juga. Sama juga kita dengerin ceramah,
Ya, di ceramahnya itu sama ghibah semua. Ya, jelekin orang dan lain sebagainya. Itu juga sama. Ya, kata Al Habib Abdul Haddad, kalau kita mendengar ceramah yang isinya banyak unsur ghibah, ya, unsur namimah, ngadu domba, mendingan inti keluar ya dari ceramah tersebut. Ya, tinggalkan majelis itu. Ya, sebab kenapa? Sama dosanya. Yang ceramah sama kita yang dengerin sama. Ya, nah ini hati-hati juga. Ya, silakan. Ya. Ya. Jadi kalau kita ya, jadi kalau kita langganan belanja ke warung umpamanya, ya kita punya utang, ya nggak banyak gitu, ya nggak banyak dah seberapa. Cuma di saat kita udah pengen bayar, ya warungnya ternyata udah tutup atau warungnya udah nggak jualan lagi. Nah ini gimana kita bayar utang kita nih? Ya kita harus istihad dulu, tanya dulu sama sebelah-sebelahnya. Ini yang dagang ini kemana Pak? Ya tanya sama sebelah warungnya, mungkin dia tahu infonya pindahnya kemana. Ya kita tanya. Kalau emang kiri kanannya, depannya mungkin nggak tahu pindah kemana, dia pulang kampung, pergi mana nggak tahu deh pokoknya. Udah hampir setahun Pak udah nggak dagang. Nah ini gimana? Kita punya utang sama dia. Ya. Nah kalau kita punya utang seperti itu, ini boleh gak duitnya ngeri kita kepake dan lain sebagainya, akhirnya kita infakin, sedekahin. Ya, kita sedekahin. Ya, nah cuma dengan syarat, kalau memang kita sudah sedekahin atau kita infakin, satu saat kita ketemu dengan orang itu tetap wajib bayar. Ya, nah jadi kalau memang dia kita tahu kabarnya meninggal dunia, ya jadi pahala kebaikannya dia. Ya, jadi amal solehnya dia. Tapi kalau umpamanya 2 tahun kemudian kita ke Pucung, taunya ketemu, wah ini dia orangnya nih. Ya, nah kita wajib tetap membayarnya utang kita. Terus yang kita infakin gimana? Pahalanya kembali kepada kita. Ya, pahalanya kembali kepada kita. Ya, seperti itu. Dulu sama. Ya, ada orang punya utang sama tetangganya 2 juta. Ya, nah akhirnya ya tetangganya tiba-tiba pindah, entah kemana pindahnya nggak ketahuan. Ya akhirnya gimana? Ya dia tanya mana? Gimana ini Ustadz katanya? Aneh infakin aja ke pesantren kali ya katanya. Ya kalau inti mau infakin ke pesantren boleh, curangnya tetap inti harus bayar. Inti siap gak? Iya deh Ustadz, daripada habis nih ntar kepake lagi mana? Nah akhirnya diinfakin ke pesantren 2 juta. 3 tahun kemudian tetangga situ ada yang kawinan. Nah, ada yang kawinan. Ternyata dia ada datang. Ya, ternyata dia datang, ketemulah di situ. Pak Haji, ya Allah, ini cari-cari ini mau bayar utang sama antum. Ya, akhirnya duitnya aneh takut kepake, aneh infakin ke pesantren. Ya Allah, aneh juga lupa utangnya. Aneh katanya Pak Hajinya gitu. Itu udah infakin ke pesantren sampai satu bahan. Ya udah dah, kalau infakin enggak apa-apa dah. Ya, akhirnya dikelasin sama yang utang, udah infakin enggak apa-apa dah. Ya, nah, kalau emang lo masih ada sih lo pinjam duit, gua ambil duitnya, tapi gua udah infakin. Udah kalau udah infakin nggak apa-apa dah, aneh ikhlasin dah. Ya, nah, itu nggak apa-apa, dapat ridhonya dari orang yang punya. Kadang-kadang minta, ya. Nah, pas ketemu di kondangan, nah ketemu, ini duit lo, ini duit gue infakin ke pondok nih. Ya, gue butuh duit lagi, makanya gue kondangan nih, gue bela-belain, gue mau ketemu lo. Ya, minta nagih itu hari juga tuh duit 2 juta. Dikasih, ya harus begitu ya. Nah nggak apa-apa ya, silakan.
Utangnya banyak. Terus saya nyari kemana tuh? Nggak ada, nggak dapat. Mm-mm. Nggak ketemu gitu. Mm-mm. Akhirnya dia masuk lagi pekerjaan itu. Mm-mm. Nggak bayar tuh utang saya, nggak mau dibayar. Nyimpen dulu kalau nggak kabur. Itu gimana sih, Pak? Iya, nah ini yang namanya hakul adami ini repot nih. Orang kalau punya utang piutang, ya, kalau orang minjem duit sama seseorang ada niatan nggak baik, gua nggak ganti dah. Nah itu udah nggak boleh. Yang namanya utang piutang itu kata Nabi catat. Kalau orang itu kita tagih dengles mulu, kita ke rumahnya ngilang mulu, ya. Nah ini boleh kita sita barangnya. Jaminan. Artinya jaminan. Dia punya motor nih, gua ambil motornya. Nggak apa-apa, ajak Pak RT. Pak RT ini dia punya utang nih Pak RT. Ya, udah setahun lebih janjinya mana cuma 6 bulan. Ini udah kelewatan sampai setahun. Tiap anda tahu kabur mulu, ngilang mulu. Sama laki bini begitu. Wah, kalau aneh ke rumahnya, bininya bilang pergi. Nah, sekarang aneh mau ambil barangnya Pak RT buat jaminan. Itu nggak apa-apa. Ya, ambil motornya atau TV-nya dia ambil. Ya, pokoknya yang ada di rumahnya ambil aja buat jaminan. Ya, sampai dia bayar utang. Itu nggak apa-apa. Ya, buat jaminan. Ya, nah tapi kita harus izin ya, Pak RT kita datengin baik-baik. Ya, kita buat jaminan, hanya buat jaminan. Kalau laki ibu bayar, saya balikin nih semuanya. Ya, itu nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau dia nggak bayar juga, kita mau ke rumahnya nggak ada apa-apaan rumahnya. Ya, rumahnya nggak ada apa-apaan umpamanya. Nah, ntar repotnya kalau meninggal dunia. Kalau meninggal dunia kan orang kalau meninggal dunia sebelum disolatin, Nabi itu nggak mau nyolatin sahabat kalau meninggalkan utang. Ya, nah, ini urusan hakul adami ini berat. Ya, kata Nabi, ketika Nabi lagi duduk, ya ada jenazah lewat. Ditanya sahabatku, jenazah siapa itu? Saudara saya katanya. Ya, cuma ya dia meninggalkan utang banyak. Aku nggak sholatkan kata Nabi. Akhirnya ya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, utangnya almarhum saya yang tanggung. Baru Rasulullah mau sholatin. Makanya kan ketika kita mau sholatin jenazah ada tashhid. Ya, sebelum disolatkan pihak keluarganya itu harus bicara dulu. Ya, kalau almarhum semasa hidup di dunia bertetangga ada kesalahan baik sengaja maupun tidak disengaja, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, kalau bapak saya ini punya utang piutang, ya tetangga, kawan-kawan dan lain sebagainya, ya nanti tolong hubungin anaknya yang bernama Fulan bin Fulan. Ya, nah anaknya ada nyolatin juga. Ya berarti kan anak yang tanggung utangnya. Ya, nah boleh baru disolatin nggak apa-apa. Ya, nah jadi jangan, makanya ya sambutan atas nama keluarga itu penting ketika sholatin jenazah. Ya, nah, jadi kalau ada sangkutan utang piutang bapak saya, ya hubungin saya sebagai anaknya atau adik saya ini. Ya, nanti kan kalau bapaknya punya harta, ada warisannya, ya ada kendaraan yang dipunya kan bisa dijual buat bayar utang. Makanya kalau orang sudah meninggal dunia, yang harus diselesaikan sama anak-anak yang ditinggalkan apa? Ya, kalau almarhum ini punya utang piutang, bayarin utangnya dulu. Oh nggak punya harta, nggak ada duitnya, rumah. Ya, sebelum warisan itu dibagikan, utang piutang dulu kelarin semuanya. Sisanya baru faraid. Jangan faraid duluan, utangnya nggak ada yang mau bayar nanti anak-anaknya. Ya, harta warisannya 500 juta. Ya, bukan utangnya dulu diselesaikan, ini nggak dibagi dulu cepet anak 5. Ya, nah akhirnya kakak yang paling tua nawarin, ayo patungan buat bayar utangnya bapak 50 juta. Nggak ada yang mau. Ya kan? Nah, udah enakan duit. Ah, lu aja bang, lu kan paling tua, lu bayar utang bapak lu. Ya nggak ada yang mau. Ya, akhirnya nggak kebayar utang bapaknya. Jadi sebelum warisan itu dibagi, utang dulu kelarin nih. Dan 500 juta, utang bapaknya berapa? 50 juta bayar.
sisanya baru faraid. Itu ya, nah seperti itu. Ya, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Iya kenapa? Iya terus. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi dunubi mislu adadir rimani fa innaka ghafirun dzambil azimi ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi dunubi mislu adadir rimani fa innaka ghafirun dzambil azimi ilahi lastu lil firdausi